Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakalan praktikum online modul 3, yaitu kinetika dan keseimbangan kimia. Oke, dalam praktikum kinetika kimia ini kita akan mengamati efek difusi dan pencampuran pada kinetika reaksi, mengetahui pengaruh katalis terhadap laju reaksi, dan menentukan tingkat reaksi logam magnesium dengan larutan HCl. Yaitu kita akan menentukan kode reaksi dari reaksi Mg dengan HCl. Kemudian yang terakhir adalah mengamati efek temperatur pada keseimbangan kimia. Tapi sebelum itu, ganti baju dulu. Teman-teman semua lihat modul praktikumnya masing-masing. Bagian 3.5 bagian A, kita akan mempelajari efek difusi dan pencampuran reaksi. Nah, kita siapkan dua buah tabung yang berisi aquades seperti ini. Diisikan setengahnya, ada 8 mili. Kemudian nanti akan kita masukkan KMnO4 sebanyak. Nah, kemudian nanti KMnO4 akan kita masukkan ke sini. Yang satu akan ada pengadukan, yang satu lagi akan didiamkan saja. Nanti akan kita hitung waktunya yang diaduk dan tanpa diaduk. Kita coba yang pertama, ini yang dengan pengadukan. Nanti kita hitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk KMnO4 berdifusi pada aquades secara sempurna. Oke, sekarang sudah terdifusi secara sempurna, bahwa warnanya bisa rata ya, terdifusi merata pada semua bagian aquades. Kemudian yang bagian kedua, dari keduanya dapat kita amati bahwa yang digoyangkan lebih cepat berdifusi daripada yang didiamkan saja. Kita lihat perbedaannya keduanya. A2. Oke, di bagian A yang nomor 2 itu efek difusi. Nah, kita akan campurkan asam oksalat atau H2C2O4. H2C2O4 0,5 molar sebanyak 10 mili. Asam sulfat 6 molar sebanyak 10 mili. Nah, kemudian campuran itu setelah tercampur kita bagi dua, 10 mili 10 mili. Di sini udah saya bagikan dua, 10 mili 10 mili. Kemudian nanti kita akan masukkan KMnO4 0,005 molar. Akan kita masukkan ke dalam. Nanti akan kita amati sampai larutannya bening. Yang satu dengan pengadukan, yang satu lagi hanya didiamkan saja. Ini sudah mulai bening, tapi ini masih ada sebagian yang dibiarkan saja, dia akan lebih lambat. Sudah bening, dan sedangkan bagian ini yang didiamkan saja masih bersisa. Oke, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu pengaruh katalis. Pada bagian ini kita akan mempelajari pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Nah, di sini ada 3 buah tabung berisi H2O2, masing-masing 5 mili dengan konsentrasi yang sama, dengan volume yang sama. Nah, kemudian nanti 2 diantaranya kita akan tambahkan katalis FeCl3 0,1 molar dan NaCl 0,1 molar. Nah, katalisnya 2, kemudian 1 tidak ditambahkan katalis sebagai kontrol. Yang manakah yang lebih cepat H2O2-nya mengalami oksidasi?
Dari ini kita bisa lihat bahwa gelembung-gelembung yang terbentuk yaitu H2O2 yang teroksidasi akan melepaskan oksigen. Nah, kemudian dengan penambahan katalis itu reaksinya semakin cepat. Kita akan mempelajari orde reaksi, yaitu kita akan mereaksikan pita Mg dengan HCl. Pada bagian C, kita akan mempelajari orde reaksi. Yang perlu kita siapkan adalah larutan HCl dengan konsentrasi 0,6, 1,2, 1,8, 2,4, dan 3M. Ini potongan pita Mg yang sudah dipotong 1 cm. Akan kita masukkan, nanti akan kita hitung berapa lama reaksi pita Mg terhadap konsentrasi HCl yang divariasikan. Kita lihat siapa yang akan lebih dulu menghabiskan pita Mg. M sudah habis bereaksi, 2,4 mulai habis, 1,2 masih bereaksi, 0,6 masih bereaksi. Dan bagian 1,2 masih ada sisa sedikit. Bisa kita amati bahwa meningkatnya konsentrasi dari 0,6 sampai 3 itu akan meningkatkan laju reaksi. Nah, tujuannya untuk menentukan orde reaksi dari reaksi Mg dengan HCl. Kita masuk ke bagian yang D, kesetimbangan gas. Tujuannya adalah kita akan mempelajari bagaimana efek temperatur pada kesetimbangan gas. Maka dari itu kita butuh es batu untuk suhu dingin. Kemudian di sini air hangat kurang lebih 70 derajat Celcius. Kemudian nanti ini ada asam nitrat beberapa tetes sudah kita masukkan ke dalam tabung beserta tutup. Ada beberapa kawat tembaga yang akan kita masukkan ke sini. Kita masukkan satu kawat tembaga saja ke sini. Kemudian nanti akan kita masukkan ke dalam es. Kita akan melihat perubahan apa yang terjadi, bagaimana gas yang terbentuk, dan bagaimana hasil reaksi pada saat dingin dan saat panas. Bisa kita lihat gas yang dihasilkan pada tabung berwarna coklat dan hasil reaksinya adalah hijau. Nah, kalian nanti akan tentukan kira-kira apa reaksi yang terjadi di dalam tabung ini dan gas apa yang terbentuk pada reaksi ini. Kita bisa lihat warnanya. Gasnya ini memiliki bau yang sangat khas sekali. Bisa kita lihat lagi bagaimana kalau kita dinginkan lagi. Ya, gasnya berangsur-angsur turun, makin sedikit semakin sedikit. Kemudian larutannya menjadi seperti biru. Berbeda saat panas, yang hijau pekat. Oke adik-adik, sampai di sini praktikum kita kali ini. Stay home, stay safe.